Baik, selamat datang. Pada hari ini kami sampaikan bagi seluruh para pendengar. Hari ini kita akan masuk dalam pelajaran mengenai tentang kejadian di mana Allah yang telah berfirman kepada Musa untuk menuliskan segala sesuatu apa yang telah terjadi pada saat penciptaan daripada langit dan bumi. Untuk hal ini, saudara-saudara, bahwa orang Israel memiliki akar kepercayaan kepada Allah Abraham dan Ishak dan Yakub, dan juga Musa yang memberikan tulisan ini kepada umatnya bangsa Israel, sehingga Allah yang menyatakan diri sebagai pencipta membuktikan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dalam firman Tuhan, dalam kitab Kejadian, kita akan memulai pelajaran mengenai tentang kejadian ini. Sebab mengenai kejadian ini adalah penciptaan alam semesta. Tentu berhubungan dengan segala sesuatu yang menyangkut dengan alam yang seperti di mana kita sekarang lihat dan di mana kita tinggal. Dalam ayat kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama berkata demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat ini berkata, di mana pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jika pada mulanya berbicara mengenai tentang penciptaan, bukan berarti surga belum ada. Tetapi surga sudah terlebih di mana tahta Allah berada. Dalam ayat ini, pada mulanya, itu berbicara pada awal sebelum segala sesuatu ada. Sebelum segala sesuatu ada, maka ruang yang ada ini adalah ruang yang hampa, ruang yang tidak terhingga, satu tempat ruang yang tidak terbatas, dan tidak memiliki apa-apa. Lalu pada awalnya, inilah yang dikatakan pada mulanya, maka ini menyangkut tentang waktu kekekalan dari Tuhan. Waktu kekekalan dari Tuhan pada saat menciptakan langit dan bumi dimulai daripada pada mulanya. Sebelum pada mulanya ada, tentu dalam kitab Yohanes 1 pasal yang pertama, ayat pertama berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Demikian. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dari ayat kita lihat penciptaan ini, maka pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jika pada mulanya, sebelum segala sesuatu Tuhan menciptakan, baik itu logam maupun non-logam, maka tentu jika kita perhatikan di dalam bahasa Ibrani pada mulanya, maka dalam ayat ini berkata, saudara, Beresit bara Elohim et hasamayim bet haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan. Menciptakan ditulis di sini dengan bara. Artinya bahwa Allah menciptakan dari yang tiada menjadi ada. Hanya Allah yang menciptakan dari yang tiada menjadi ada. Selainnya, segala sesuatu adalah pengembangan dan ada sarana dan ada fasilitas. Dan ada alat untuk dikembangkan pada saat menciptakan. Tetapi Allah di dalam firman-Nya berkata bahwa pada mulanya Dia menciptakan dari yang tiada menjadi ada. Ruang ini menjadi ruang yang sangat begitu luas sekali tanpa ada hal apapun di dalam ruang ini. Ruang yang besar, yang tidak terhingga. Lalu Tuhan di dalam firman Tuhan berkata, maka Dia menciptakan. Bara artinya menciptakan dari yang tiada menjadi ada. Pada saat Dia menciptakan langit. Langit di sini yang kekasih dalam nama Yesus, tentu dalam bahasa Ibrani ditulis langit ini adalah samayim. Kita lihat tadi berkata bahwa beresit bara Elohim et samayim. Samayim itu di dalam bahasa Ibrani adalah surga. Surga.
Jika saya itu surga, maka kita akan membaca bahwa dalam ayat ini berkata, pada mulanya Allah menciptakan surga dan bumi. Umat Israel memahami bahwa surga itu ada beberapa pemahamannya, ada beberapa pengertiannya. Bukan surga di sini yang dimaksud adalah tempat kekekalan Allah, tapi arti surga adalah yang di atas, yang mulia. Lalu surga ada beberapa pemahaman dan pengertian pemahamannya. Tetapi di dalam penciptaan dalam Kejadian 1 ayat yang pertama, di sini dalam bahasa Ibrani pada mulanya Allah menciptakan surga dan bumi, bukan berarti sekali lagi adalah surga yang dimaksud adalah surga yang tempat kekekalan Allah. Tapi pemahamannya adalah langit. Langit di mana pada saat dia menciptakan di ruang yang kosong, langit yang hampa, langit yang tidak ada apa-apanya. Lalu Tuhan menciptakan langit. Pada saat dia menciptakan langit, saudara kasih dalam nama Yesus, maka langit ini adalah sesuatu seperti di dalam ilmu pengetahuan sekarang yang sudah di mana kita juga secara umum sudah mengetahuinya tentunya. Bahwa langit ini bermuatan berbagai-bagai jenis macam gas. Langit yang kita kenali dalam pelajaran-pelajaran secara umum, tentu dia terdiri dari beberapa gas. Dan jika kita perhatikan juga di dalam kitab Yesayas atau Mazmur 102, jika kita perhatikan di dalam Mazmur 102 ayatnya 104 ayat yang kedua, maka dikatakan di dalam firman ini bahwa Tuhan membentangkan langit itu sama seperti membentangkan tenda. Seperti membentangkan tenda. Artinya Tuhan membentangkan langit itu sama seperti membentangkan tenda. Atau juga dalam Yesayas dikatakan di dalam 34 ayatnya keempat, bahwa langit itu dikatakan sama seperti membuka gulungan kitab. Membuka gulungan kitab. Tidak seperti sekarang ya, waktu Alkitab ini ditulis, maka kitab itu digulung sebab dia terdiri dari bahan kulit atau daun papirus dan lain hal. Kalau sekarang kan sudah dibuka, bukan digulung. Maka para nabi-nabi berkata bahwa pada saat Tuhan menciptakan, maka diumpamakan atau seperti gulungan kitab waktu Tuhan membentangkan langit ini. Atau juga di dalam Yesayas pasalnya 40 ayat yang ke-22, bahwa langit ini sama seperti kain yang dibentangkan. Dan semua oleh para nabi ini, di mana langit ini seperti yang diberikan kepada kita yang ditulis dalam Alkitab Perjanjian Lama, di dalam Perjanjian Baru tentunya, seperti kita ketahui dalam Markus 1 ayat ke-10, maka Yohanes melihat langit terbuka, langit terkoyak. Jika langit terkoyak, ini kita lihat bahwa ternyata benar apa yang dituliskan para nabi. Bahwa ternyata langit itu seperti dikatakan juga tenda yang terbuat dari kulit, serta juga seperti gulungan kitab, atau juga seperti kain. Maka pada saat Yohanes dalam Perjanjian Baru, pada saat menatap dan ke atas dan melihat itu langit terkoyak, ini menunjukkan bahwa langit ternyata, saudara kasih, ditulis di dalam bahasa benda. Jika demikian, saudara, maka langit itu terdiri dari beberapa unsur-unsur. Ada banyak unsur di langit sana. Seperti kita lihat bahwa ternyata langit itu berbagai unsur, terdapat unsur gas. Ada gas hidrogen, ada gas oksigen, ada gas helium, ada gas yang juga disebut karbon dioksida, ada gas metana,
bermacam-macam gas yang ada di langit. Dan ini semuanya menjadi salah satu yang diakui sebagai atom. Sebagai sesuatu yang memiliki zat atau sebagai sesuatu yang dimana seluruhnya juga benda-benda yang terkecil, benda-benda yang sangat begitu kecil sekali yang tak dapat dilihat oleh mata. Ya. Maka benda-benda ini ada nitrogen, oksigen, dan juga karbon dioksida. Ya. Semuanya ini ada pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Maka langit ini terdiri dari hal-hal gas seperti ini. Selanjutnya dikatakan bahwa pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, maka bumi belum berbentuk dan kosong, dan gelap gulita juga menutupi samudera raya. Ini menunjukkan waktu Tuhan berfirman, waktu Tuhan menciptakan langit, maka yang diciptakan adalah pertama sekali langit itu memenuhi seluruh unsur-unsur seperti yang sudah kita dengarkan tadi. Inilah yang memenuhi semua langit. Semua masih menyatu. Sebab Tuhan belum memisahkan antara langit dan bumi. Bumi belum dibungkus. Semuanya masih menyatu, langit dan bumi. Pada saat masih menyatu, sebab Tuhan atau Allah belum ada memisahkan baik air yang ada di cakrawala maupun air yang ada di bumi, semuanya menjadi satu semuanya. Uap air juga ada. Pada saat uap air ada masih menyatu, belum ada perpisahannya. Tuhan belum memisahkan. Seluruh unsur-unsur dan lapisan-lapisan langit juga belum dipisahkan, masih menjadi satu semuanya. Pada saat seluruhnya masih menjadi satu, maka inilah dikatakan bahwa ternyata waktu penciptaan langit, maka belum ada kehidupan apapun di bumi ini. Bahkan belum ada kehidupan apapun di langit. Dalam Alkitab, saudara kasih dalam nama Yesus, ada 3 jenis langit yang disebut. Yang pertama tentunya seperti yang sudah di mana sekarang kita hidup. Ada langit di mana burung-burung dapat bisa terbang, segala unggas bisa terbang. Ada langit di mana segala sesuatu bakteri atau virus bisa hidup. Ada banyak makhluk hidup yang tak dapat kita lihat oleh mata. Dan dia ada hidup dalam udara. Langit, saudara, di mana burung-burung ini juga bisa berterbangan, maka di dalam ilmu pengetahuan seperti secara umum, ini disebut troposfer. Nah, troposfer inilah yang diberikan Tuhan sesuatu keseimbangan, supaya setiap makhluk hidup, dari yang terkecil, mikrokosmos, sampai makrokosmos, bisa hidup di alam ini. Sebab ada keseimbangan yang diberikan Tuhan di dalam langit, di mana burung-burung bisa berterbangan. Dan ada keseimbangan diberikan oleh Tuhan, yaitu di mana kita hidup sekarang ini dengan kadar nitrogen, di mana kadar nitrogen ini ada 78,95% memenuhi udara ini. Dan oksigennya ada 20,8% yang ada di bumi ini. Di mana kita sekarang boleh berinteraksi, boleh hidup, baik manusia, baik hewan, bahkan sampai semua makhluk yang terkecil bisa hidup dengan keseimbangan. Lalu ada seperti tadi kita kenal, di langit, burung-burung ini bukan saja nitrogen, bukan saja oksigen, tapi ada beberapa hal yang lain, di mana memang nitrogen beserta dengan oksigen adalah yang paling banyak sekali. Lalu ada ukuran-ukuran yang sangat kecil yang di bawah 1% tentunya. Hanya 0,005% helium.
di mana sekarang ada juga karbon dioksida tentunya. Dan ini semua diciptakan oleh Tuhan. Dan sebelum dipisahkan, ini masih menyatu keseluruhannya. Inilah langit. Langit itu masih menyatu semua, belum dipisahkan. Nah, untuk itu kasih dalam nama Yesus. Bahwa ternyata pada saat Tuhan menciptakan akan hal ini semuanya, ada langit yang seperti kita kenal tadi, di mana langit troposfer ini ada kehidupan, lalu juga ada langit seperti dikatakan di dalam Alkitab ini, ada langit di mana disebut cakrawala, di mana Tuhan menempatkan benda-benda penerang. Di mana Tuhan menempatkan benda-benda penerang. Nah, di langit di mana Tuhan menempatkan benda-benda penerang, sampai hari ini belum ditemukan adanya kehidupan di sana. Sebab perbandingan oksigen dan nitrogen, seperti kita ketahui, tidak seperti yang ada di bumi ini. Ini langit yang tertulis juga di dalam Alkitab ini, dalam kitab Kejadian. Semua ada hal di sana, di langit, di mana ditempatkan benda-benda penerang. Lalu Alkitab kembali mencatat dalam Perjanjian Baru, ada langit di mana tahta Allah berada. Tahta Allah berada. Ini langit yang dikatakan, saudara, dalam kitab Efesus 4 ayatnya yang ke-10, di mana dalam kitab Efesus 4 ayat yang ke-10 berkata bahwa Kristus naik ke langit. Segala langit dia melintasinya. Bahkan juga dikatakan juga di dalam Ibrani 4 ayatnya ke-14 bahwa Kristus itu melintasi segala langit. Dia melintasi segala langit. Inilah pemahaman di mana dalam kitab Perjanjian Lama dan juga dalam Perjanjian Baru, bahwa langit itu memiliki lapisan-lapisan. Lapisan-lapisan inilah seperti tadi yang sudah kita dengarkan, di mana troposfer ini berada. Lalu ada juga stratosfer. Ada stratosfer. Ini lapisan-lapisan langit di dalam ilmu pengetahuan yang diselidiki, sebab berbeda-beda jenis gas yang ada di langit. Nah itulah, baru ada lagi disebut juga bukan saja dikatakan tentang stratosfer, tapi ada juga mesosfer. Ada mesosfer. Ini langit yang berbeda-beda, di mana gasnya terdapat. Ada juga dikatakan juga termosfer. Termosfer ini adalah langit di mana seperti pesawat-pesawat ulang-alik ada di sini. Dan terakhir adalah eksosfer. Ini langit. Dalam firman Tuhan pada di tengah-tengah kita, di mana dikatakan di dalam kitab Ibrani, Yesus melintasi segala langit. Dia menerobos melintasi akan hal ini semuanya. Dalam firman Tuhan kita pada hari ini bahwa ternyata bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Inilah yang diciptakan Tuhan. Seluruh gas, seluruh partikel, seluruh atom, seluruh molekul, zat-zat ini semuanya diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan partikel, kumpulan-kumpulan dari seluruh molekul. Tuhan menciptakan akan hal ini semuanya sebelum matahari diciptakan. Sebab matahari diciptakan itu pada hari keempat, itu nanti akan kita bicarakan. Sebab matahari ini pada saat diciptakan pada hari keempat. Sebelum matahari diciptakan, Tuhan menciptakan lebih dahulu cahaya, yaitu terang atau or. Untuk itu, di dalam firman Tuhan di tengah-tengah kita pada hari ini, bahwa
penciptaan langit dan bumi, maka Tuhan menciptakan segala bahan-bahan partikel, bahan-bahan atom, bahan-bahan molekul, bahan-bahan ini semua diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan di langit. Pada saat Dia menempatkan di langit hal yang seperti ini, tentu inilah yang sangat berguna bagi seluruh kehidupan daripada manusia. Pada saat Tuhan menciptakan langit, tentu seperti kita ketahui bahwa langit inilah yang menyimpan ada banyak misteri sampai pada hari ini. Banyak rahasia yang tersimpan. Di langit inilah semua tersimpan. Ada banyak hal-hal yang sangat luar biasa. Seluruh seperti yang kita dengarkan baru, ada partikel-partikel yang diciptakan di langit, ada banyak gas yang diciptakan oleh Tuhan, maka gas-gas inilah yang bermuatan seperti kita ketahui, partikel-partikel bermuatan listrik yang statis ada di sana nanti, dan partikel-partikel ini, atau molekul-molekul ini, atau atom ini, inilah yang memecah. Pada saat dia memecah, maka dia akan menghasilkan berbagai-bagai muatan-muatan listrik. Maka kita kenal dengan ionisasi. Dan pada saat nanti sinar matahari datang, dia memecah hidrogen, dan akan menghasilkan elektron, dan akan menghasilkan juga berbagai-bagai subatom yang lain. Maka inilah akan menghasilkan berbagai-bagai, seperti kita ketahui bahwa di dalam firman Tuhan berkata, suatu hari kelak, maka langit akan mengeluarkan apinya. Langit akan mengeluarkan apinya, lalu pada saat dia mengeluarkan apinya, maka dikatakan bumi pun akan terbakar. Langit menyimpan akan hal ini semuanya. Nah, untuk itu ternyata jika langit menyimpan ini semuanya, seperti kita ketahui bahwa Sodom dan Gomora itu dibakar oleh api yang datang dari langit. Karena langit menyimpan berbagai hal yang seperti kita ketahui, bermuatan listrik yang bersifat juga statis, itu semuanya datangnya dari proton. Proton itu adalah sesuatu muatan listrik yang positif, dan dia akan berbenturan dengan berbagai unsur gas yang lain, akan menghasilkan api. Dan api inilah yang telah pernah turun ke gunung, ke kota Sodom dan Gomora. Untuk itu, firman Tuhan berkata juga di suatu hari kelak, maka bumi ini juga akan dibakar oleh api yang datang dari langit tentunya. Nah, untuk itu, jika Tuhan menyimpan berbagai rahasia, berbagai misteri di langit, yang sampai hari ini, yang sangat sulit kita pahami, betapa ciptaan Tuhan sangat luar biasa. Dialah Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang menciptakan langit. Maka Allah berkata melalui nabi-nabinya, akulah pemilik langit dan bumi. Tuhan mengenalkan dirinya kepada umatnya sebagai pencipta langit dan bumi. Dan tidak ada yang lain selain daripada aku. Nah, untuk itu yang kekasih dalam nama Yesus, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi tentunya, maka belum ada terang. Pada saat belum ada terang, maka segala ruang yang terbuka ini menjadi gelap. Ruang yang terbuka ini menjadi gelap. Langit itu sangat luar biasa. Dikatakan juga di dalam firman Tuhan, di dalam Yeremia 31 ayatnya yang ke-37, waktu Tuhan menciptakan langit, maka langit ini tidak terukur dan tidak terbatas. Sampai hari ini ilmu pengetahuan tidak bisa mengukur langit. Betapa luasnya ruangan ini. Para nabi Tuhan berkata, tidak terbatas langit. Waktu Tuhan menciptakan langit ini, maka langit ini tidak terukur, sangat begitu luar biasa luasnya. Tidak dipahami oleh manusia. Seluruh unsur-unsur langit menyimpan rahasia-rahasia Tuhan. Dan langit ini
yang kekasih di dalam nama Yesus, pada saat diciptakan tentunya ya, ada banyak hal yang perlu kita pahami, baik sebagai orang yang percaya bahwa Allah pada saat menciptakan masih kegelapan dan Tuhan tidak terganggu dan Tuhan tidak terhambat. Allah tidak pernah kurang untuk melakukan pada saat penciptaan, sekalipun suasana pada saat itu belum ada terang. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang disembah, pencipta langit dan bumi, Dia tidak akan berpengaruh kepada sesuatu tempat yang gelap, sangat gelap gulita, sampai begitu dingin. Maka Tuhan tidak pernah bisa terhambat melakukan segala tugasnya, segala pekerjaannya, segala karyanya. Sekalipun kegelapan gelap gulita, Dia tidak terhambat akan melakukan itu semuanya. Lalu bagaimanakah Allah menciptakan langit ini semua? Dengan apakah Dia menciptakannya? Apakah Allah ini punya guru, pengalaman? Apakah Dia harus melakukan percobaan-percobaan? Tidak demikian. Allah adalah Allah yang Maha Tahu, yang tanpa harus belajar. Dia bukan diciptakan, tapi Dia adalah pencipta. Allah melakukan segala sesuatu, saudara-saudara, bukan saja menurut pikirannya, karya yang diciptakannya, tapi menurut intuisinya. Intuisinya itu berkata, jadilah maka jadi. Dia menciptakan segala sesuatu bisa dengan berbagai cara. Allah menciptakan dengan berbagai sesuatu secara massal, maka itu juga akan dapat dilakukannya. Dia melakukan dengan sendiri satu saja, itu juga dapat dilakukannya. Allah dapat berkata, jadilah manusia, banyaknya 1 triliun, banyaknya 100 orang, atau 1 juta. Sekali Dia berkata, jadi 1 orang, jadilah Adam menjadi sendiri. Atau Allah berkata, jadilah bintang-bintang 1 miliar, atau 10 triliun, bisakah? Bisa. Allah melakukan itu semuanya. Dan Allah tidak memerlukan penasihat dan tidak perlu Dia belajar. Otak manusia yang ciptakan yang perlu belajar. Tapi Tuhan dengan intuisinya, Dia Allah pencipta, Dia mengenalkan dirinya sebagai pencipta. Itulah sebabnya bahwa Allah, sekalipun kegelapan itu berada, dan sekalipun di dalam seluruh ruang yang tidak terbatas ini langit diciptakan, maka Dia tetap adalah Allah yang hidup. Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub menjadi akar kepercayaan umat Israel. Dan ini juga menjadi akar kepercayaan orang-orang yang percaya. Sebab Allah Bapa ini yang dikenalkan oleh Yesus Kristus. Dan kita akan berlanjut, kita akan dengarkan satu nyanyian yang akan disampaikan oleh para pemuda-pemudi. Nah untuk itu, sebentar setelah selesai pada nyanyian ini, maka kita akan juga masuk kembali melanjutkan pelajaran ini. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi. Baik, kita akan kembali masuk. Sudah kita dengarkan baru saja pujian, maka kita kembali akan masuk melanjutkan akan pendalaman pelajaran ini.
langit yang kita bicarakan adalah langit yang terdiri dari berbagai unsur-unsur partikel yang seperti kita ketahui tadi. Ada berbagai hal gas di sana, dan partikel-partikel inilah yang menyusun daripada seluruh susunan langit yang seperti kita kenal sekarang. Lalu, jika kita perhatikan juga di dalam puji-pujian para nabi Tuhan, di dalam Mazmur 19 ayat 2 berkata bahwa langit itu menceritakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Maka kemuliaan Allah itu menceritakan tentang Allah, bagaimana Dia menciptakan seluruh yang terdapat, yang mengisi daripada ruang yang kosong ini menjadi langit yang sangat begitu terbuka. Langit yang diciptakannya yang tidak terbatas, yang tidak terukur. Jika bumi tentunya terbatas dan terukur, tetapi langit bukanlah demikian. Maka karena langit ini menyimpan unsur-unsur di dalam berbagai hal, misteri-misteri yang sangat begitu banyak, lalu suatu ketika pada saat Nabi Elia menerima tamu, dan tamu ini berkata bahwa Elia ini adalah hamba Tuhan, maka Elia ini berkata kepada tamu ini, jika benar aku adalah hamba Tuhan, biarlah turun dari langit api memakan kamu habis. Dalam 2 Raja-Raja 1 ayat yang ke-10 berkata demikian. Maka api pun pada saat diminta oleh Nabi Elia turun dari langit, maka api itu membakar seluruh orang-orang para tentara-tentara yang datang hendak menangkap dia sebanyak 50 orang. Dan ini juga yang diminta oleh Yakobus beserta dengan Yohanes kepada Yesus Kristus. Pada saat mereka ditolak oleh orang-orang Samaria, pada saat melintasi kota Samaria, ini juga yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes kepada Yesus. Jika Yesus mau supaya kami meminta agar api turun dari langit membinasakan seluruh orang Samaria ini. Lukas 9 ayatnya yang ke-54. Ayat-ayat banyak saya kutip karena kita memang pendalaman Alkitab tentunya. Berlandaskan firman Tuhan, ayat-ayat yang saya kutip. Dalam ayat itu berkata bahwa Yohanes dan Yakobus ingin melihat orang-orang yang menolak Yesus Kristus akan binasa. Sebab Yesus adalah guru mereka yang banyak melakukan tanda-tanda ajaib. Untuk itu, para murid-murid belajar tentunya dan memahami tentunya bagaimana Nabi Elia meminta kepada Bapa di surga, kepada Allah, agar api turun dari langit membinasakan seluruh tentara yang ada, waktu mereka menyebut bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan, Nabi Tuhan. Dan benar api turun dari langit, membakar mereka. Lalu langit ini, saudara kasih dalam nama Yesus, tentu menyimpan berbagai hal. Seperti kita ketahui di sana ada hidrogen di langit tempatnya. Dan hidrogen ini, seperti kita ketahui, saudara, adalah unsur-unsur kimiawi yang dimana nanti ribuan derajat Celcius pada hari keempat akan ditempatkan Tuhan di langit. Ribuan derajat Celcius panasnya akan juga melintasi semua segala gas-gas yang diciptakan oleh Tuhan ini. Dan inilah yang bisa memecah seluruh hidrogen menjadi proton, menjadi elektron yang bermuatan listrik. Itulah sebabnya bahwa jika kita memperhatikan kenapa ada petir datang dari langit. Kenapa ada seperti kita ketahui jika kita melihat benda-benda langit yang jatuh. Maka benda-benda langit ini pada saat jatuh seperti asteroid nanti tanggal 21 yang akan datang Maret ini,
maka asteroid terbesar akan melintasi, akan mendekati bumi tentunya. Dan ini yang paling mendekati bumi yang pernah terjadi. Kira-kira 1.500.000 kilometer jaraknya dari bumi. Ini sama seperti komet dengan apinya yang bernyala-nyala, yang melintasi dan melewati berbagai gas-gas yang bermuatan listrik. Nah, untuk itu, kalau pendalaman Alkitab ini, pemahaman-pemahaman yang disampaikan tentang pengetahuan ini sudah secara lazim kita kenal, baik dalam pelajaran sekolah menengah atas atau SMA telah dipelajari akan hal yang seperti ini tentunya. Jadi bukan mau memadukan pengetahuan dengan kepercayaan kepada Allah. Tapi Tuhan telah menciptakan, tapi Allah telah menciptakan bahan-bahan ini semuanya. Sebab Dia berkata, aku menciptakan langit. Maka langit itu terdiri dari unsur-unsur seperti ini. Dia menyimpan berbagai hal. Yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Maka di langit sana, ada banyak hal yang kita temukan, ada banyak hal yang kita perhatikan. Maka kita percaya bahwa benar Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang mampu menciptakan dari yang tiada menjadi ada. Dan inilah yang dikenalkan, saudara, oleh Yesus Kristus pada saat Dia datang ke bumi ini. Dia mengenalkan Bapanya. Dalam penciptaan langit dan bumi, tentunya. Maka pada saat Dia menciptakan langit, di dalam berbagai unsur-unsur yang seperti kita dengarkan tadi, maka langit ini jugalah yang suatu hari kelak juga akan digulung. Suatu hari kelak dan tidak akan ada lagi. Tuhan akan menggulungnya, Tuhan akan menutup tendanya, dan Tuhan akan mengoyakkan seperti mengoyakkan kain. Dan langit akan nanti juga diciptakan oleh Tuhan kembali dari unsur-unsur yang tidak pernah kita ketahui. Tapi Dia berkata, baik melalui para nabi-nabi dalam perjanjian lama, aku akan menciptakan langit yang baru dan juga bumi yang baru. Dia akan menciptakan kembali sesuatu langit yang baru. Apakah seperti langit yang kita kenal sekarang? Tentu kita belum memahami akan hal itu. Tentu kita tidak tahu seperti apa suatu hari kelak. Langit yang baru dan bumi yang baru dijanjikan oleh Tuhan. Sebab dalam 2 Petrus dikatakan di dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-10 bahwa seluruh unsur-unsur bumi ini suatu hari kelak juga akan terbakar. Dia akan terbakar. Dalam 2 Petrus ya. Dikatakan 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 ternyata. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Dikatakan dalam ayat ini, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jika Tuhan dapat menghilangkan dengan begitu saja, dan Dia memberikan kembali sesuatu langit yang baru, dan bumi yang baru, seluruh unsur-unsur bumi. Dan nanti dalam pelajaran yang kedua tentu kita akan mulai belajar mengenai bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Pada saat Dia menciptakan bumi, seperti kita ketahui, di mana bumi ini juga menyimpan berbagai hal-hal dari sumber kehidupan makhluk yang ada hidup di dalam bumi ini. Bumi yang tidak bertambah luasnya. Tuhan sudah membatasi luas bumi. Bumi yang terbatas. Luas bumi dicatat di dalam berbagai yang sudah diukur oleh pengetahuan manusia. Langit seperti kita kenal sekarang tentunya. Bahwa teknologi satelit yang sudah kita kenal, ada banyak membuktikan akan hal ini semuanya. Teknologi satelit mengirim berbagai-bagai foto-foto tentang hal langit ini, apa yang tersimpan di dalamnya. Maka kamera-kamera itu dapat mengirim semua dari kejadian-kejadian
mungkin berbagai hal unsur-unsur gas yang menjadi seperti kita ketahui awan gas atau awan Oort, maka itu semua di langit dan dapat ditangkap oleh kamera. Untuk hal ini, maka di langit ini sampai hari ini ada banyak hal tersimpan. Maka jika Tuhan berkata melalui nabinya, langit inilah yang menceritakan tentang kemuliaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dia berkata, tidak ada Allah selain daripada aku. Dia Allah yang menciptakan segala sesuatu yang tak dapat dibuat oleh apapun. Untuk itu, di dalam firman Tuhan, bahwa ternyata langit juga akan menceritakan tentang keadilannya. Mazmur 50 ayat yang ke-6 berkata demikian. Dia akan menceritakan tentang keadilannya. Maka langit akan menceritakan akan hal itu semua. Sebab Tuhan akan mengatur dengan adil segala apa yang ada di langit. Baik langit yang terbatas seperti kita ketahui di mana kita hidup sekarang, maupun di cakrawala di mana langit, benda-benda penerang ditempatkan Tuhan. Serta seluruh segala sesuatu yang ditempatkan Tuhan, maka dengan keadilannya diceritakannya. Sebab semua benda-benda langit akan bergerak, akan berrotasi, akan berorbit. Semua segala benda-benda langit diatur dengan keseimbangan, dengan keadilannya. Ditempatkan Tuhan di sana dengan baik dan adil. Yang kecil maupun yang besar benda-benda langit. Tentunya dengan adilnya Tuhan mengatur akan hal itu semuanya. Tuhan menciptakan baik logam maupun non-logam, bahkan atau zat atau partikel, semua dari Tuhan yang menciptakan itu semuanya. Dan berguna bagi makhluk dan seluruh yang hidup di bumi ini. Baik yang tidak tampak maupun yang nampak. Partikel-partikel di langit ada banyak hal tidak dapat kita lihat, tapi dapat diketahui tentunya. Dapat dipahami. Bumi ini diciptakan, langit ini diciptakan, tidak dapat kita ketahui dan kita lihat. Hanya saksi-saksi para nabi yang kita imani, yang di mana kita percaya. Ada banyak hal benda-benda yang kita gunakan tidak pernah kita lihat pembuatnya. Tapi kita percaya itu dibuat oleh arsitek ahli. Mungkin kita memakai jam tangan, tidak pernah kita lihat. Atau mungkin HP, tidak pernah kita lihat. Tapi kita percaya. Ada penemunya, ada penciptanya. Semua kita percayakan hal itu dibuat. Dan ada pembuatnya. Demikian juga bumi ini. Bumi ini tidak pernah kita lihat, tapi iman kita mempercayai. Hanya Allah yang menciptakan. Itulah sebabnya alam mengenalkan dirinya melalui karyanya, melalui ciptaannya. Demikian. Di dalam kitab daripada Ibrani, dalam kitab Ibrani, dalam kitab Ibrani, Ibrani 1 ayat 14. Coba dibuka dulu. Oh, bukan Ibrani, Rom 1 ayat 1, Rom pertama ayat 19 sampai 20. Roma 1 ayat 19 ayat 20, Roma 1 ayat 19 20. Di mana dalam ayat ini berkata bahwa karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada manusia. Tidak ada dalih setiap manusia untuk menolak Allah, sebab hanya Allah yang mampu dan bisa menciptakan langit dan bumi. Tiada yang lain. Dewa-dewa tidak mampu. Semuanya mitologi-mitologi yang ada pada zaman dahulu kala. Mitologi mereka tentu berbeda dengan apa yang telah dipercayai oleh dunia yang sekarang. Sejak Yesus datang ke dalam dunia ini, menyatakan tentang kebenaran, tentang Allah Bapa, maka seluruh mitologi-mitologi Yunani, mitologi-mitologi yang ada seperti juga di Mesir, semuanya akhirnya tidak mendapatkan kebesarannya. Tapi Allah yang kita sembah
Allah yang disembah setiap orang yang percaya, yang menciptakan langit dan bumi, tentunya kita mempercayai. Baik itu mulai dari mitologi-mitologi tentang mulai dari negeri daripada Babel kuno sana, mitologi yang ada di Ur-Kasdim, mitologi-mitologi hal di Mesir, semua mitologi penciptaan langit dan bumi, semuanya kebesarannya menjadi tawar hati orang mempercayainya. Untuk itu, saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, tentu inilah awal penciptaan langit dan bumi. Dan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tentu sudah menciptakan para malaikat-malaikat. Malaikat lebih dahulu diciptakan oleh Tuhan yang berbentuk roh tentunya. Dia bukan partikel, dia bukan molekul, dan dia bukan sesuatu benda, tapi dia roh. Pertama, Tuhan menciptakan akan hal itu semuanya. Tapi yang menyangkut di dalam penciptaan benda materi, maka langit yang pertama sekali diciptakan bersama-sama dengan bumi. Pada saat dia menciptakan langit dan bumi tentunya, ini perpaduan waktu yang tidak terbatas. Kita tidak tahu berapa lama penciptaan langit dan bumi. Tuhan tidak menceritakannya akan hal itu. Sebab waktu belum diberikan oleh Tuhan tentang ukurannya. Tetapi disatukan oleh Tuhan kembali, disimpulkan oleh Tuhan kembali, maka pada saat penciptaan langit dan bumi, disatukan kembali menjadi hari yang pertama. Dan hari yang pertama ini disatukan. Tetapi dalam ayat ini, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, itu adalah pada mulanya, pada awalnya. Pada awalnya, sebelum ada apa-apa. Dan ini waktu yang kekekalan Tuhan. Kita tidak tahu berapa lama menciptakan langit dan bumi. Tetapi Tuhan berkata bahwa Dia menciptakan bersama-sama dengan hari yang disebut Yom Ekad, hari pertama. Disatukan akan hal itu semuanya. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, pendalaman Alkitab pada hari ini, di mana dikatakan bahwa ternyata di dalam firman Tuhan yang akan kita lanjutkan di dalam bagian yang kedua nanti, di mana firman Tuhan berkata dalam ayat yang kedua, sebab bumi belum berbentuk dan kosong, dan gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kosong bumi ini, itu menandakan bahwa belum ada kehidupan. Kosong. Belum ada pergerakan hal apapun, selain daripada roh Allah yang melayang-layang. Karena kosong, belum ada tunas apapun, belum ada terang apapun, dan belum terjadi sesuatu pergerakan hal apapun. Uap air, saudara, atau air belum memiliki gelombang, dia masih berbentuk uap air H2O tentunya. Maka belum ada pergerakan selain daripada roh Allah saja yang melayang-layang di atas permukaan air. Dan permukaan air tidak terbatas. Belum ada pemisahan dengan cakrawala dengan langit. Tapi masih satu kesatuan. Inilah kesiapan-kesiapan bahwa di dalam pelajaran pendalaman Alkitab kita pada hari ini, di mana roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam kitab bahasa Ibraninya berkata di dalam firman Tuhan ini, pada saat ayat yang kedua berkata, di dalam ayat ini, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Feva arets hayeta tohu fahuhu fek hosek elpeni tehom feruah Elohim merahefet alpeni hamayim. Artinya bahwa ternyata kekosongan ini membuktikannya bahwa belum ada kehidupan hal apapun. Bahkan gelap gulita masih menutupi samudera raya. Sesuatu pendinginan terjadi. Dan suasana pendinginan ini terjadi. Kita tidak paham bagaimana proses gas akan berlangsung. Proses terjadi pendinginan ini. Apakah ini pembentukan logam-logam berat di bumi ini? Kita kurang paham, kita kurang mengerti.
Itulah sebabnya ada banyak rahasia-rahasia yang tersimpan. Sebab kita tidak bisa mengenal Allah jika tidak Dia yang membuka hati dan pikiran kita. Dia memberikan kepada kita segala sesuatu penyingkapan sehingga kita menyembah dan memuji dan memuliakan Dia. Dalam ayat ini dikatakan kembali, di mana pada pelajaran yang kedua nanti akan kita pelajari bagaimana Roh Allah bergerak melayang-layang di atas permukaan air. Di dalam kitab ini tentunya dikatakan dalam bahasa Ibrani, di mana dalam ayat ini berkata bahwa, akan saya baca, Fefa'aret hayatah tohu fafuhu fekosen alpini tehom faruah Elohim merah hefet alpini hamayim. Merah hefet, melayang-layang. Dalam bahasa Ibrani, merah hefet, bergerak melayang. Ini merujuk, saudara kasih, dalam nama Yesus. Tentu, di dalam tata bahasa Ibrani, ini sebenarnya kata kerja yang bersifat feminim. Bersifat feminim. Pada saat dia melayang-layang. Nah, untuk hal inilah, di mana? Di atas permukaan air, al-apeni, dikatakan dalam ayat ini, hamayim, di atas permukaan air. Untuk itu, pelajaran kita pada hari ini tentang pendalaman Alkitab, di mana Allah bekerja, Dia melakukan karyanya, Dia menyatakan seluruh perbuatan tangannya, seluruh apa yang diciptakannya, membuktikan Dia menyatakan, aku hadir dan aku ada. Aku hadir dan ada selama-lamanya, dan tidak ada Allah yang lain. Sebab Dialah pencipta langit dan bumi ini. Dalam kitab Kolose tentunya, Yesus pencipta langit dan bumi sebelum segala sesuatu ada. Nah, untuk itu, pelajaran yang kedua akan kita mulai pada hari akan datang. Demikian mengenai tentang pelajaran pendalam Alkitab di dalam kitab Kejadian 1 sampai ayat kedua akan kita lanjutkan.